silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Statement beliau bicara begitu. Karena komparasinya dengan Pak Zulkifli Hasan kompak solid sudah 2 Jadi periode. gini Mas, kalau kita berbicara menafsirkan ujar, apakah itu berkorelasi saya nggak tahu. Yang tahu kan hanya Pak Prabowo. Dan mengganggu itu apa sih? Kan itu nggak ada di sebagai presiden terpilih itu menjadi kurang tepat. Karena bahasa semacam itu bisa disalah tafsiri, tidak 100% politisi kan Pak Prabowo itu. Jadi Prabowo harus lebih banyak berhati-hati ya mengeluarkan pernyataan, karena beliau sekarang bukan hanya ketua umum partai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto membuat pernyataan yang sangat kontroversial baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Bapak Prabowo menghimbau pihak yang tidak mau bekerja sama untuk tidak mengganggu. Hal ini disampaikan beliau di acara Bintek dan Rakornas Pilkada PAN. Buntut dari pernyataan beliau ini menciptakan gelombang reaksi dari berbagai pihak termasuk tokoh-tokoh di luar pemerintahan. Salah satunya Bapak Ganjar Pranowo yang balik memperingatkan Bapak Prabowo. Ada juga Bang Deddy Sitorus PDIP yang meminta Bapak Prabowo untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Bahkan Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ikut angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Prabowo Subianto. Nah, seperti apakah kelengkapan videonya? Mari kita simak. Bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Ini sindiran buat siapakah kira-kira ya? Dan kita akan menyimak tanggapan dari Pak Ganjar dan Bang Deddy Sitorus mengenai pernyataan dari Bapak Prabowo ini ketika mereka disinggung ya dengan pernyataan Bapak Prabowo. Ingin bekerja sama untuk jangan jadi pengganggu gitu Mas. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu. Tapi betul, kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Ya. Yang dimaksud adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong pemerintahan, artinya menjadi bagian dari kabinet, gitu ya. Kalau itu yang dimaksud, itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak bagi tidak saja individu, tetapi juga kelompok masyarakat, bahkan organisasi non pemerintah, bahkan partai politik untuk memberikan masukan, kritik. Jadi kalau itu yang dianggap mengganggu, ya saya kira Pak Prabowo harus mengklarifikasi itu. Ke Bang Habib ya, pernyataan Pak Prabowo Subianto ini memang ditujukan untuk partai tertentu atau untuk internal koalisi Pak Prabowo sendiri atau gimana Bang Habib? Ya, saya sedikit mengkritisi tadi paket ya, tertulis dibacakan oleh teman ya, bahwa Prabowo ingin mengatakan bahwa pihak yang tidak ingin bergabung dalam pemerintahannya ya agar tidak enggak. Kalau nanti kita baca per redaksi saja ya. Ini Bang, ya, sorry Bang. Indonesia maksudnya ya kan? Ini Bang. Ya, entar. Indonesia tidak bisa dibendung. Ya kan? Indonesia ini katakan, yang bukan pemerintahan saya, bukan kami, bukan kita yang ada di situ, ya kan? Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama.
kurang lebih ini adalah statement yang sering sekali disampaikan Pak Prabowo ya. Saya bergabung dengan Partai Gerindra itu sekitar 2009. Ini sering disampaikan dalam konteks internal maupun eksternal. Di acara-acara taklimat ataupun di acara kampanye-kampanye Pak Prabowo di 3 atau 4 kali pemilu disampaikan, ya kita harus bekerja keras, kita harus bersatu untuk rakyat ya. Yang tidak sepakat silahkan minggir. Kurang lebih begitu. Sama saya teringat ketika mahasiswa ya, kita dimotivasi oleh senior masuk ke semacam tempat penggodokan, ada tulisan besar yang ragu-ragu silahkan mundur dari sekarang. Seumpamanya. Nah, seperti itu kira-kira dalam konteks memotivasi. Oke, jadi tidak bukan tendensius ke partai tertentu atau internal koalisi Pak Prabowo sama sendiri? sekali tidak, Oke. sama sekali tidak. Karena konteksnya seperti ini Bang, dibicarakan langsung di dalam Rakornas Partai Koalisi, di PAN sudah jelas kalimatnya. Kami tidak bermaksud untuk memotong kalimat dari Pak Prabowo, tapi kalau kami cuplik ulang. Ya, tapi kan tadi disebut pemerintahan, ini bukan konteks pemerintahan, ini keindonesiaan sebagai statesman beliau bicara begitu. Karena komparasinya dengan Pak Zulkifli Hasan kompak solid sudah 2 Jadi periode gini mungkin Mas, nah, bergabung. kalau kita berbicara menafsirkan ujaran spontan lisan yang tidak tertulis dari seseorang, kita juga harus mengecek konsistensi pernyataan beliau, orang tersebut selama ini. Saya kebetulan melakukan studi, ya disertasi saya itu soal ujaran. Jadi ujaran itu nggak bisa semata-mata kita sampaikan kita artikan dalam konteks redaksi atau dalam konteks yang kita analisa sendiri dari situ. Tapi harus dilihat beliau ini menyampaikan ini berapa kali, di mana saja, konteksnya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu gaya berbicara, gaya berorasi orang tersebut seperti apa dan maksudnya itu bagaimana. Oke, kita menuju ke Bang Deddy dulu ya, mungkin Andrew ya. Untuk menanggapi tadi pernyataan dari Bang Habib dan juga pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau kita kutip ya, meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu pemerintahan kelak. Ini berantem nih. Ya kalau saya pribadi ya agak sulit kalau mau secara persis menginterpretasikan, karena kan pasti ada teks, ada konteks ya. Tetapi kalau kita lihat penggalan-penggalan pernyataan beliau kan memang multitafsir. Di satu sisi ketika beliau berbicara kerjasama, kalau nggak mau jangan ganggu. Kalau milih di luar, di pinggir jalan ya nonton silakan. Nah pertama kan kalau ketika berbicara kerjasama itu kan harus ada level playing field yang sama. Ada mutual mutual position. Jadi dan kerjasama itu kan sifatnya voluntary, kan gitu. Nah, kemudian kan ada tafsir ini kaitannya dengan kemarin Mas Ganjar mengeluarkan statement. Apakah itu berkorelasi? Saya nggak tahu. Yang tahu kan hanya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kan utang penjelasan yang lebih detail hari ini yang bisa mengklarifikasi. Tapi PDIP merasa tidak pernyataan itu ditujukan untuk PDI Perjuangan? Saya rasa tidak ya. Karena kan begini. Pertama kan kita pahami bukan tugas lah, katakan saja konstitusi. Tapi sebelum sampai ke sana, kan kita harus ngerti dulu nih Pak Prabowo maksud apa itu dengan mengganggu. Mengganggu itu apa sih? Kan itu nggak ada di elaborasi. Apakah mengganggu itu artinya mengkritik? Apakah artinya menolak, mempersoalkan, mempertanyakan? Kan ini nggak jelas. Atau mengganggu dia apa? Sabotase gitu ya, atau katakanlah penggalangan kekuatan atau apa? Ini kan harus term yang dijelaskan dulu oleh beliau nih, maksudnya mengganggu. Menarik ini Bang Deddy, supaya tidak multitafsir, misinterpretasi. Kata mengganggu nih dijelaskan dulu sama Pak Prabowo. Bang Habibur Rahman mungkin bisa menjelaskan. Saya tadi sudah mengklarifikasi, menjelaskan bahwa yang disebut Pak Prabowo itu kan Indonesia, bukan kami, bukan artinya kemudian lapangan bermain ya, playing field disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu adalah bagaimana para elit-elit bangsa itu melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bisa di dalam pemerintahan, bisa di luar pemerintahan, tentu saja. Itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya, kita betul kata Pak Deddy, itu kan kalau kerjasama dalam arti sempit, berkoalisi dalam satu pemerintahan, itu kan sesuatu yang harus dibangun secara adanya kesepakatan bersama.
ya, adanya kesukarelaan bersama. Ya tapi kan, supaya tidak bias, jadi Bang, kalau mengganggu ini bentuknya makanya kritik. belum sampai ke sana, Bos. Belum sampai ke sana, Makanya kan Bos. kita Lanjut, sampaikan Bos, supaya ini kan kita mengedukasi. Lanjut Bang Habibur Rahman. Ya. Kalau menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, menyampaikan sikap politik bahkan tentu nggak bisa dikategorikan mengganggu. Itu sebuah keniscayaan dalam kita bernegara. Pak Prabowo jangan lupa loh, Pak Prabowo itu walaupun dia adalah seorang purnawirawan TNI, tapi beliau itu sudah hampir 20 tahun ya di di dunia politik, di mana di dunia itu mengharuskan semua orang secara egaliter bisa menerima masukan dan memberi masukan gitu, karena di partai politik kedaulatan itu kan ada di anggota. Pak Prabowo harus bisa menerima masukan dari manapun, bahkan dari anggota yang paling bawah. Bukan siap selalu menerima kritik selama ini. Iya, pernyataan Bapak Prabowo menimbulkan spekulasi yang macam-macam jadinya ya. Dan kita akan menyimak lagi kelanjutannya penafsiran dari Bapak Burhanuddin Muhtadi mengenai pernyataan Bapak Prabowo. Mas Burhanuddin Muhtadi, Mas Burhan, soal pernyataan ini berarti Anda merasa bahwa memang perlu klarifikasi lebih lanjut ya, karena tadi dari PDI Perjuangan juga meminta hal demikian. Iya, jadi memang gini, kalau dilihat dari konteks pernyataan tersebut, itu kan keluar dalam acara workshop nasional Partai Amanat Nasional PAN ya. Dan PAN adalah partai utama koalisi pendukung Prabowo. Jadi kalau melihat dari konteks acaranya, itu Pak Prabowo sedang berbicara di depan forum internal partai pendukung Prabowo Gibran. Jadi semangatnya itu semangat membakar pasukan. Dan apalagi tadi Bung Habib menjelaskan konteks personal Pak Prabowo yang punya latar belakang tentara. Tentara kan kita tahu ya, pakai bahasa hitam putih, kadang pakai bahasa yang with us or without us gitu ya. Jadi pakai bahasa yang serba black and white, sesuatu yang mungkin dalam konteks politik, apalagi seorang yang baru saja ditetapkan sebagai presiden terpilih, itu menjadi kurang tepat. Karena bahasa semacam itu bisa disalah tafsiri. Ditambah lagi dalam momen yang sama, Mas Burhan, Prabowo sempat menyindir masalah ada parpol yang ngaku-ngaku milik Bung Karno, terus menyindir ada partai yang minta mahar tapi tak setia ujung-ujungnya. Nah itu dia, jadi lagi-lagi konteks internal bertemu dengan latar belakang personal tentara yang hitam putih, yang mungkin tidak cukup punya banyak kepandaian berdiplomasi ya. Nah, beliau kan pada dasarnya juga tidak 100% politisi kan Pak Prabowo itu. Jadi itu kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat mudah sekali untuk ditafsirkan ada pesan lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi menurut saya ke depan Pak Prabowo harus lebih banyak berhati-hati ya mengeluarkan pernyataan. Karena beliau sekarang bukan hanya ketua umum Partai Gerindra, beliau adalah calon pemimpin nasional yang akan segera diangkat sebagai presiden per Oktober 2024. Dan setiap pernyataan dari Pak Prabowo akan selalu punya impact dan implikasi politik. Dan karenanya harus hati-hati ya. Kalau tidak bisa menimbulkan kontroversi. Bung Habib nanti akan semakin sering bikin klarifikasi ke publik ya. Kalau misalnya pernyataan tersebut akan disampaikan terus oleh Pak Prabowo. Terakhir singkat saja Mas, apakah kemudian dengan keluarnya pernyataan Pak Prabowo itu menandakan bahwa dari koalisi KIM ini sudah menutup pintu kalau ada mau gabung koalisi lagi, atau ada kans lagi untuk membuka pintu itu? Nah ini menariknya kan di sini ada blessing in disguise ya dari pernyataan Pak Prabowo. Artinya kalau kita menafsirkan dari pernyataan Pak Prabowo itu ada potensi 1-2 partai setia pada jalur oposisi. Ini satu kabar yang baik. Karena bagaimanapun kan kita melihat dalam beberapa minggu terakhir upaya yang sangat sistematik untuk menarik kekuatan di luar masuk dalam kekuasaan. Dan ini tidak positif buat demokrasi kita. Jadi kita memerlukan pengimbang kekuasaan yang mampu menyorongkan kebijakan alternatif di luar dari apa yang disampaikan oleh penguasa. Jadi pernyataan Pak Prabowo ini menyiratkan ada 1-2 partai yang tetap berada di luar. Dan salah satunya adalah PDI Perjuangan. Jadi kita menyambut positif
PD Perjuangan kalau setia dalam jalur oposisi, karena itu bagian dari mandat konstitusi, bukan untuk demokrasi saja, tapi juga untuk memberikan kritik yang konstruktif buat kekuasaan. Oke, Mas. Ya, pernyataan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto memunculkan beragam reaksi ya, meskipun tadi kita menyimak Bang Habibur Rahman menjelaskan konteks dari pernyataan Prabowo, tetapi tetap saja memunculkan tafsiran berbeda dari bagi individu lain ya, seperti Pak Ganjar, Bang Deddy, begitu juga yang dijelaskan Pak Burhanuddin yang mentafsirkan pernyataan Bapak Prabowo ini. Memang jika pernyataan yang ambigu atau mengandung banyak makna terkadang menimbulkan ketidakpahaman, ketidakjelasan dan kebingungan ya makna di balik itu semua. Karena itu artinya itu luas banget ya, yang dinyatakan sama Bapak Prabowo itu bisa bermacam-macam kalau kita tafsirkan gitu loh. Nah, Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak. Kita tunggu saja updatean terbarunya. Apabila kalian juga ingin menanggapi, punya pendapat atau ada kesimpulan, silakan di komen saja. Ujang lu pamit, sampai jumpa di next video.